tadi ya kan. Terus juga di MPL KS tadi cuma 16 sama MY. Iya. Ada Iya. Max. Kan dulu alumni BTR juga. Iya. Best net ya. Iya. Oke, tapi sekarang kita bakal fokus ke dalam game yang kedua, Dropping Phase yang sudah ditarik oleh Franco dan sudah menunjukkan Oke, bentar. Hellcard di mana? Ada Fanny akhirnya di ban. Hellcard tapi di mana? Hellcard dilepas kah? Hellcard dilepas kah? Apa di band ketiga nih? Masih bisa soalnya. Ayo lepas dong. Masa udah nggak lepas Tuyo nih? Oh. Tadi di Getron aja, di Getron. Gifam berani loh Iya, ngelepas Tuyo. Gifam aja berani loh nge-trade. Berikanlah satu, Hellcard misalnya. Hellcard Iya. kah yang bakal muncul? Tapi kadang bisa jadi belum masuk ke part of strateginya mereka nggak sih? Benar. kadang ngerasa udah di ban terus ya. Iya, terus kayak udah akhirnya mereka nyiapinnya strategi-strategi Tetap lain. jarang kepake mungkin ya. Benar. Nah itu dia ngelepas dan Waduh, for the first time in setelah berapa minggu ya kita update ya lihat Kalau nggak Hellcard. salah ban itu sampai 40 kali lebih ke arah Hellcard ya. Tapi sekarang Zusin terlebih Zusin dahulu. dulu. Kayaknya emang lebih mahal Zusin sih dibanding Hellcard. Nanti Hellcard bisa belakangan. Makanya itu nggak selalu yang pasti bakal diambil gak sih? Iya, ya mungkin bakal diambil, cuma nggak buru-buru juga nggak sih? Oke. Atau jangan-jangan Big N emang udah mempersiapkan juga nih gimana cara mereka untuk bisa menghentikan Hellcard-nya. Atau ya bawa Luoi yang tadi udah sempat dibawa juga Iya ya, Loi ya. untuk open map. Jadi salah satu opsi. Tapi dengan adanya Suyo yang udah ditutup ini, potensial assassin muncul kan. Tapi kayak tadi ngeliat Fanny nggak di ban sama sekali kan. Nah, Iya. sekarang udah mulai masuk ke deretan ban. Waduh, ini dia nih. Kombinasi nih yang bisa dipakai ya Khalid dan juga Gatot Kaca yang agak sedikit menurunkan chance score-nya Hellcard kalau aku bisa bilang. Kalau Iya, aku malah dengan- merasa ini kayak emang bukan delete Hellcard aja nggak sih? Iya. Iya. Di delete bukan pakai bednya, tapi pakai dua picknya juga. Dan Hylos beserta Alpha main aman langsung diambil. Most let exist. Pasti. Karena emang Langsung. tadi kan Zusinya sempat di ban kan sama Gifam. Aku pengen lihat sekarang Baloski kembalilah ke wujud main lalu keluarkan Rafaela. Ya, Nah, ini ada Alpha ini kan. Rafaela Zusin bagus banget ya, sempat Anti dibawakan slownya juga kan. Ada anti slow juga, jadi jawabannya juga untuk mungkin tim fight panjang yang dimiliki sama Gatot Kaca dan Khalid. Malah menurutku Big Ron kayaknya nggak bakal fokus ke Rafael aja, tapi fokus ke Nathan-nya dulu nih. Nathan ya. Karena Nathan di late game, ini dua hero ini pasti bakal hancur sehancur-hancurnya Khalid dan Gatot Kaca. Nanti kan Nathan-nya sudah beranjak di 18 menit ke atas. Oke. Cow ya Om, ini hero kemarin banget nih dari Baloy sekali. Tuh, kau lagi. Nggak khawatir kayaknya nih, mungkin Nathan belum masuk nih. Di Godland sebenarnya masih belum kelihatan. Kalau tadi ngeliat head to headnya antara Nathan dan juga Mosto, ya, kayaknya nggak jauh bakal di situ-situ lagi ya. Matrix Atau Harit, Nathan kah? Harit Matrix pasti Nathan. kebuka. Iya. Matrix Nathan Harit tuh banyak ya. Iya, tapi Nathan udah di ban. Oke. Dipersempit lagi nih sekarang. Ini jatuhnya malah Gifam yang ngedina ya untuk Nathan ya. Karena emang nanti yang bakal Akhirnya. ditulang ke Big Ron, tapi Hellcard-nya juga di ban. Karena mungkin kehabisan opsi juga untuk sekarang. Melihat adanya dari Alpha, tentu memungkinkan sekali bagi Baloski akan munculin Hellcard-nya. Ya, ternyata tetap ada sedikit overthinking ya. Udahlah, udah beda aja lah. Ya, Ada daripada- akhirnya ya. Jangan ngambil resiko. Daripada ya. Mendingan. Daripada. Betul. Soalnya pernah ada juga kan yang benar-benar lepas Hellcard-nya di playoff season lalu. Nah, Bob. dan itu malah menjadi malapetaka juga. Di lower Jadi- bracket juga. Itu dia. Waduh, mimpi buruk emang ya. Bisa terulang kembali. Oke, pilihan Matrix kah? Beatrix atau pemain fighter lagi dulu nih yang diambil buat jungle-nya? Udah hampir habis ya. Sisa Bane paling yang tersisa. Iya, atau Julian. Julian juga boleh, tapi dengan 2 magic power berarti menandakan kalau misalkan last pick dari Eman itu harus physical damage. Moskov. Moskov dulu, last picknya dibiarkan untuk super carry. Karena kayaknya ditawarin Harit guys. Ini Harit bakal enak banget kan, kepegang Yip, kepegang Khalid, Gatot Kaca. Tapi kalau Harit, Hayabusa akan sangat-sangat mudah sekali untuk melakukan ganking karya dari Gold. Itu akan mengganggu kestabilan dari Cadera ketika dia ingin melakukan farming. Aku lebih suka kalau misalkan picknya menuju ke Cloud. Karena Cloud bisa langsung jump in ke Yip, dan itu akan ngejawab juga bagaimana kehadiran dari Gatot Kaca dan Khalid yang pasti bakal berada di satu titik combo. Atau Beatrix. Itu Sama kan, Cadera juga punya Siap. Matrix aja. boleh, KB, Kaja Beatrix. Kaca Beatrix. Atau Franco jangan-jangan nanti. Bisa. Beatrix Franco juga oke sih di sini. Karena nggak mungkin dari Hylos bakal dilempar ke Veldorado ya. Nah, Waduh. beda. Itu Veldora. senior Eldorado. Oke. Agak sedikit main defensif berarti. Queen. Dan juga ada edit yang dibuka nih. Editnya Main kemungkinan early ya. Veldora ya. Main early, editnya masih bisa di Veldora juga, bener banget.
Dan dengan adanya beberapa hero-hero yang sangat-sangat strong di lini depan, seharusnya Super Ken harus mempertimbangkan hero-hero yang bisa penetration. Nolan yang tersisa dan Hayabusa yang sebenarnya masih open, tapi karena opsinya cuma 2 dan cuma bisa dipilih 1, Nolan yang jadi pilihan. Oke, melihat kembali Assassin versus Fighter kali ini game yang kedua. Prof KB bakal jadi milih siapa? Aku lebih suka Geek Club. Oh, Geek Fam. Mau Bigatron Alpha. Oh, mau lah. Bigatron Alpha. 2 untuk Bigatron Alpha, 1 untuk Geek Fam dari Profesor KB. Sekarang kami jadi membuktikan apakah Geek Fam masih bisa merebut poin mereka kembali seperti di hari kemarin ketika menghadapi Fnatic Onyx. So, Lim Gokil dan Papulung take it away. Yap, terima kasih Nevin dan juga our panelis. Ini dia drafting phase yang telah selesai. Waktunya kita akan melihat bagaimana pertempuran di game yang kedua. Apakah menyamakan kedudukan? Apakah masuk di match point? Itu yang akan terjadi sesaat lagi. So let's go to Land of Dawn. Yap, Bigot Troopers telah hadir. Geek Farm Unity telah hadir. Memenuhi Eldorado. Jadi sekali lagi Eldorado, mana suaranya? Langsung pembuktian. Karena melihat dari draft juga mungkin ada suara yang berbeda dari para panelis kita. Tapi ngomongin farming, mungkin terbilang akan lebih cepat sedikit aja nanti dari Super Cat di arah mediumnya karena mobilitas Nolan pasti lebih. Yap. Dan yang tiap Nolan mainnya aku suka adalah flankingnya itu. Ya dia muter, tapi memang makan waktu sebenarnya loh. Karena dia keliling dulu nih, cari posisi yang bagus dan cari target juga. Yang penting aware sama backline-nya aja. Kalau selama mereka aware harusnya aman. Coba dari Emblem, ya kawin dengan Emblem tank di dasarnya, tapi ada trio. So damage dari Super Luke ini akan lumayan terasa, tapi jangan lupa Veldora dengan hero powernya, Edit, Warcry, dan Swift. Ini yang membuat nanti ketika Prahoward bakal sakit. Coba lihat perbedaan antara Clean dan juga Moskov. Wait, what? Aboy? First blood. Masih ada Flicker tadi sebenarnya, tapi gak sempat karena tahun juga keluar dari Gatot kacanya Ki. Mulai invade jungle dan inilah yang harus dilakukan. Di tempat yang berbeda Ki-nya dengan Revitalization memang sudah dibuka dan masih ada kesempatan mereka bisa membalikkan keadaan. Coba lihat Vincent dan juga Paloyski menjadi korban. Agresif yang harusnya dilakukan oleh tim yang ternyata berbalik. Bigetron mereka lebih unggul, bahkan ini angka yang sangat dahsyat, 1400 di menit 1 Sebelum Turtle pula. Oke, dan di arah Turtle harusnya Assassin kayak begini juga nanti akan berlanjut lagi nih Lim. Masalahnya kita tahu Fighter dan Assassin loh. Fighter akan lebih enak untuk setup objektif. Iya, cuman udah unggul duluan kayak begini. Itu dia, dan wah ini kacau banget early game dari Geek Fam. Lihat Super Ken, dia yang tarik duluan, dia ada level 5 dan Vincent masih level 4. Dan mereka sekarang sudah menguasai pula di area dia totalnya, dan ini kita bilang tadi, ini akan berlanjut, benar-benar berlanjut, dan mereka sudah melakukan turtle dalam di atas. Akan karena yang dilakukan? Tidak, karena Eman belum mau pulang. Selama Eman gak tumbang, gak ada masalah sih. Dia akan tetap bisa dapetin goldnya juga. Ground destruction connect. Mission yang terbuka, tapi kayaknya gak bakal usek juga sih. Hanya mau cari hoki aja tadi. Kalau memang dapat ya syukur, ya udah. Ya. Ki dan juga Moreno. Sekarang mereka lebih santai lagi. Mereka sudah nge-push tadi di awal. Dapatkan 3 poin kill mereka in total. 1.800 perbedaan. Tidak berbanding terlalu jauh untuk Advance Prediction. 52% untuk Bigetron, 48% untuk Geek Fam. Wah, kalau ini ketangkep nih. Hampir aja. Hampir aja masih Nah, lama. di tempat berbeda Super Luke dengan satu registrasi dari gue. Vincent Spiro Alpha-nya tidak kena Super Luke, masih berhasil menggocek, namun sekarang sudah ada lagi bola paten dihasilkan lewat Zutsin dan selesai. Walaupun gak kena tadi ya, Spirit of Alpha top lane. Di tempat yang berbeda Patrol Guardian, coba lihat sakit banget. Walaupun quick draw damage-nya juga mematikan, namun sekarang ada sergapan lagi yang dilakukan Baloy. Menjadi korban tambahan 5-1. Seakan mengantarkan bonus skill untuk teman-teman dari Bigetron, bahkan revitalisnya juga kebuka. Dan ini bakal menjadi masalah untuk turtle kedua. Setupnya akan seberat sebelah. Waduh, Veldora nih Lagi. sudah melakukan flicker dan tidak kena. Banyak banget ini kesalahan move yang dilakukan oleh Geekfam di awal. Tuh, top lane-nya ini full plating dong. Full plating kan mungkin kalau emang bisa di
tahan terus-terusan ini Eman bisa ngancurin loh. Eman benar-benar bisa tumbangin karena satu ototaringan di bagian tengah, tinggi lagi tersisa. Bahkan sekarang Kinya di bagian belakang sendirian. Kinya masih terlalu kuat, Kinya masih terlalu tebal, dan Kinya pun masih bisa kabur kan. Tidak, ternyata dengan satu orang berhasil diamankan, tapi Balus Ki menjadi satu harga yang harus mereka bayar pula. Ditarik lagi ke bagian belakang. Super Loop satu terakhirnya masih ada Vixen Guard, tapi Eman terus maju satu terakhirnya. Sekarang apa connect dan Eman menjadi korban. Cadera bahkan yang masih bisa what Moreno ingin lebih, tapi Moreno tahu resikonya, dan Moreno satu terakhir Moreno pun harus tumbang. pertukaran juga selesai, bahkan Vincent kena poke dan Superloop. Wah, Superloop masih di situ loh, standby loh, tapi setidaknya dengan Vincent Guard dia menambah dulu HP dan ketahuan sekarang ada baris dia udah menuju ke area terdepan. Turtle masih bisa diamankan juga oleh teman-teman Bigetron. Masih dipaksa tim fight kah Boy? Masih ditempel. Apa yang terjadi di awal? Mereka kayak kocar kacir banget defense-nya loh. Ini terburu-buru juga sih. Banyak sekali tadi match mekanik yang terjadi dari teman-teman BFM. Dan ini membuat snowballing dari Bigetron akan sangat dahsyat. Mid game mereka ini bakal kuat. Ada Eman dan Super Ken yang 5-0 ini impian dari semua sasi awal. Yap. Nikmat banget. Dari 8 total poin itu 5 sudah disumbangkan dan Cadera harus mundur sedikit. Ada pergerakan dari Super Ken, ada Super Destruction, tapi sekarang Super Misalnya tadi udah mendorong Cadera ke tempat yang tidak seharusnya. Masih selamat ya. Bisa kabur juga. Ini hampir saja di-connect karena tubuh dari Balus Ki dan ada satu reward manipulasi sebelum lagi sergapan dari Lu. Mereka membuat beberapa pemain dari kita lagi tidak bisa pulang, dan Vincent pun menjadi korban 3 in total. Dan Meldora di tengah masih diajar pula Moreno hadir kali ini. Lagi dan lagi. Metode sandwich yang begitu baik Bigetron. Mereka unggul dari segala aspek. Wah. Wah. Ini gimana ya? Ini untuk para assassin Dream Country gitu. Iya, 6 poin kill loh. Snowball dari Ki dari Super Ken maksudnya nggak bakal berhenti. Shutdown memang akan mahal nantinya. Tapi yang harusnya mereka under pressure, mereka sekarang malah pegang temponya. Outer turret hancur, bahkan 2 outer turret nih, di atas dan juga di bawah. Berawal dari Aboy tadi menjadi satu korban cross buat nih, ini semua berakhir menjadi 1 poin kill untuk banyak 11 berbanding 4, perbedaan 4.200. Total sudah 2 ini. Ini bakal jadi 3 juga lihat. Super Ken sadar, oke, poin kill banyak, gold dia juga akan banyak, langsung cari item yang mahal. Blast of Despair di item kedua. Menandakan kalau memang Super Ken ini cukup fight di awal. Nanti kita lihat ya, bagaimana factor yang akan dia bikin. Dia coba sudah dengan supply order, dan mereka seperti memaksakan untuk bisa membakar Super Loop, tapi Super Loop masih bisa pergi ke sana lagi. Apakah membuat dia dikeluarkan pulau untuk defense-nya? Namun ini ada tempat yang lain. Ada satu lagi Super Destruction connect di luar main wajah bagian belakang. Super Ken hadir bersama Super Ken dan tetap Super Ken malah menjadi korban dan terjatuh pula, tapi setidaknya ada Cadena yang dibawa dia pulang pula. Tapi kayak terlalu mahal si shotdown lihat midnya. Coba dipaksakan. Yap, masih ada beberapa player, mereka berkumpul, ada Ki mencoba flanking lewat belakang, dan mereka benar-benar maju. Oh my God. Yang dimiliki oleh pemain dari Kipam. Ada 2 player lagi berhasil dihancurkan dan berhasil menghancurkan outer pihak. Kebongkar lagi vision yang akan semakin minim dari Geek Fam. Masih ada di masalah yang cukup serius. Shutdown karena Super Ken masih belum menjadi solusi juga. Mereka harus tahan. Mereka udah beli itu kartu hancur. Bagian atas. Belum menit 8. Oke, belum menit 8, mereka pun udah kehabisan satu persatu dari area defensifnya. Ini bukan yang baik untuk Kipam, dan mereka harus cepat untuk bisa ngebalikin. 40.000 loh. Total damage deal dari Moreno di menit segini. Merasa itu terlalu eksplosif. Terlalu gede sih. Ya karena tadi ya, impact-nya juga berkali-kali. Reward vibration-nya nggak cuma ngehajar karena satu player. Dan sekarang coba lihat Vincent Jack kena lagi dan hampir saya pada bukan dia, tapi tidak bisa. Ada sawah gila dilakukan oleh Moreno. Coba lihat, walaupun mereka seperti akan mendapatkan lagi, tapi di tempat yang berbeda begitu banyak. Ada point resource skill yang udah langsung dikeluarkan, dan Cadera benar-benar diusir jauh banget ke area belakang. Seenggaknya Veldora yang dapetin purple-nya. Tapi tetap aja nih, pressure-nya bakal ekstrim sekali. Cadera di level 8 bahkan. Eman aja udah level 10, dan lihat dari Super Ken level 13 berbanding jauh. Berbandingnya dari masing-masing jungle. Dan itu bakal dapetin level 15 secepat mungkin kan. Super Ken level 13, Vincent level 10. Pertarungan objektif bukan menjadi pilihan untuk Jig sekarang. Ini Headless Battle Cadera dengan Heptasis di item pertamanya. Jujur poke damage akan cukup ngeri. Tapi kayaknya dengan ada Quicksand Guard, Super Look harusnya lumayan safety.
Dan semua tergantung nih dari inisiat Veldora. Mereka masih berani untuk bisa menampakkan wujudnya di area dari Lord itu sendiri loh. Mereka tahan agar Lord ini benar-benar tidak bisa diambil dengan sangat gampang. Masih mau protes ya. Seenggaknya mungkin niat mereka adalah delay. Ada posisi Eman juga tadi yang kelihatan. Secara konkret. Buat akhirnya Geek sampai oke ini 5 orang. Kita masih ada chance. Lord tetap bisa didapatkan sekarang. Semua atribut mereka kalah loh, semuanya. Semuanya. Mungkin kalau dilihat ada dari pilihannya aja nih dari Veldora. Tapi apakah memang menjadi pilihan yang tepat Veldora? Jadi the carry-nya juga sih kebetulan. Karena tipikal poke damage dari Aboy kayaknya nggak bakal bisa jadi eksekutor. Kadera pun tipikal poke damage sama seperti Veldora juga. Nah, dari berapa luar? Ya. Set level 11 masih bagus sekarang leveling dan bikin. Dan Eman di bawah free banget. Namun sekarang udah bergerak tapi apa Robin ataupun tidak sepertinya. Dengan saat unbreakable dia mencoba untuk bisa mendekat ke arah Aboy. Wah, dibanting lah sudah super look ya. Tapi super look bukanlah pilihan yang cukup baik lah. Selagi quick sand guard-nya masih ada, dia akan sangat-sangat ngancurin kalkulasi banget. Itu belum pakai winter loh. Sudah sekarang biar iklan ada tujuan dari Bigetron. Yep. Breakable kan kita lihat dari tubuh Ki. Namun damage dihasilkan sakit bakal ada satu lagi sentral mereka mencoba sama Oh my God. karena salah mengalah terakhir dimiliki oleh beberapa dari Gipam. Ada shadow dari tim dan Ki yang berhasil dihancurkan namun Vincent pun sekarang menjadi korban. Ada dua player dari masing-masing tim yang tumbang. Masalahnya ada Lord loh. Dan ini kondisi yang merugikan untuk Geek Fam. Masih ada Veldora juga dengan Aboy. Dan Lord pertama mungkin masih bisa di-clear dengan Bestara. Tapi Bestara bakal tumbang di atas Arjari, tidak akan bisa ditahan. Dan di area yang berbeda lagi, Eman masih ada sementara untuk Chadera masih belum respawn. Ya, masih belum respon lagi, mereka harus menunggu waktunya. Bestara di bagian bawah hancur juga. Dua Bestara dari Lord yang pertama. Wow, begitu empuknya loh. Ini empuk banget Geek. Wah, 18 berbanding 8. 9.000 gold unit juga. Dengan kombinasi Gatot Kaca dan Khalid yang bagus banget win rate dari Bigetron ini. 83%. Hanya satu kali kalah aja loh. Gimana? Ini kombinasi-kombinasi yang jahat kan yang kayak gini kan. Masalah ini bisa gabung lagi di dalam satu tim ya. Dua area yang sangat-sangat luas. Tapi Sandstorm, EUG itu bakal kuat banget nih. Gimana cara nubangin Superloop? Mereka harus benar-benar pick off Superloop ketika nggak ada backup. Karena ketika ada backup, yang terjadi mungkin Superloopnya bisa selamat, tapi korban dan Geek seperti udah dipastikan. Yap. Jadi ya, beberapa part zero yang sangat ataupun dari part itemnya yang sangat-sangat jauh nih kelihatannya. Wah, Winter Crown sudah ada berapa tuh? Waduh, stiker Geek Fam nih yang Terus. dikasih oleh Superloop, mantan tim dari Loop juga. Ini tinggal sampai ke Winter Crown aja. Ya kita tahu lah ya, Quick Sand Guard plus Winter seakan-akan dari kalinya let's go round 2. Aduh. Ini cara mereka satu-satunya adalah membawa ini kembali ke arah late game. Agar semuanya netral dari sisi item, dari sisi level. Objektif ya udah, sekarang mereka harus ikhlaskan, mereka kalah jauh. Masalahnya high groundnya loh. Kita tahu Geek Fam, dia kuat dengan Geek. Iya. Dengan Nathan. Sekarang nggak ada. Sanggup nggak mereka ini untuk bisa nahan? Memang sih, Flynn juga range-nya lumayan jauh. Dia punya jarak yang oke, tapi masih mau kontes sepertinya loh. Masih mau Masih loh. buka. Ini benar-benar mereka dari item yang kalah juga. Dari sisi apapun mereka juga udah dirembukan. Bahkan sekarang Vincent itu setara dengan Superloop loh dari sisi levelnya. Oh, itu bukan Bruce Wayne. Oke, ada Glorious Pathway yang sudah dikeluarkan pula. Dengan Revitalize yang sudah terlihat, tapi mereka mundur kembali. Ada Supercan yang mencoba untuk maju, coba dan merampung yang tadi dimiliki oleh Supercan dengan damage yang berhasil diantarkan dan terkurung sudah Vincent. Ada Winter Crown di dalam tubuh dari Ki dan tidak bisa Eman. Di tempat yang lain berhasil dihancurkan dan Ki dan berhasil langsung dihilangkan pula. Aboynya dihajar habis-habisan, triple kill. Didapatkan reward manipulation. Moreno lagi-lagi pengejaran yang sangat optimal menyisakan Veldora seorang diri. Veldora sendirian sanggupkah dia untuk bisa menahan? Bagaimana sergapan yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha? Masih ada Baloy. Respawn time dari Baloy cukup. Tapi apakah masih bisa di defense? Yang Webinin masuk, Supercargo terbongkar dan juga Superloopnya. Bahkan Moreno-nya masih free. Supercargo dihancurkan, tapi tidak untuk Moreno.